Oke, sekarang kita akan membahas sifat invarian dari pembalikan waktu. Nah, sekarang transformasi pembalikan waktu dari keadaan yang memiliki momentum sudut itu adalah cat P, J, Fj, dan seterusnya, di mana titik-titik ini menunjukkan bilangan kuantum yang lain ya, yang dimiliki oleh keadaan yang ini. Itu bertransformasi menjadi I pangkat 2 Mj yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat dari mana ini? Cat minus P, J minus Mj, dan seterusnya. Nah, apabila kita tinjau suatu reaksi gitu ya, A ditambah B menjadi C ditambah D, amplitudo hamburannya itu adalah pada F S cat I, di mana keadaan cat I itu adalah keadaan awal dan cat F itu adalah keadaan akhir, sedangkan S-nya itu adalah matriks hamburan. Nah, reaksi pembalikannya itu adalah C D itu menjadi A ditambah B. Nah, amplitudo hamburannya ya ini kita lakukan kebalikannya gitu ya. Nah, di mana cat I-nya itu adalah keadaan dari A dan B, dan cat F-nya itu adalah keadaan dari C dan D. Ini adalah keadaan awal dan keadaan akhir pada reaksi yang mula-mula. Nah, karena matriks hamburan S itu tidak Hermitian, maka S Deggernya itu tidak sama dengan S. Nah, sehingga tidak memenuhi relasi bahwa amplitudo hamburan dikuadratkan untuk keadaan yang awal itu tidak sama dengan amplitudo hamburan yang telah dilakukan pembalikan waktu. Nah, hal ini memang sudah teruji secara eksperimen. Nah, artinya prinsip ini menyatakan bahwa reaksi AB, A ditambah B menjadi C ditambah D itu tidak sama dengan C ditambah D menjadi A ditambah B. Nah, dari aturan emas Fermi gitu ya, yang ketika kita membahas laju transisi di teori gangguan, dari proses cat I menjadi cat F itu besar laju transisinya itu bergantung terhadap ini gitu ya, dimana S-nya itu kita tahu dia adalah kita bisa lakukan penderetan dalam suku Hamiltonian atau potensial interaksinya, dimana rho F itu adalah rapat keadaan dari keadaan akhir yang mungkin tidak sama pada kedua proses yang awal dan proses setelah dilakukan pembalikan waktu. Nah, sistem yang berinteraksi itu dapat dikerjakan sebagai teori gangguan, di mana kita memiliki relasi bra F S cat I itu sama dengan minus 2pi. Nah, ini seperti ini gitu ya. Nah, karena Hamiltoniannya itu bersifat Hermitian, maka kalau kita tinjau besarnya itu dia akan seperti ini, dan ini sama dengan kalau kita balik gitu ya, dan ini ternyata sama dengan besar dari bra I S cat F. Nah, apabila kita tinjau untuk Hamiltonian yang bersifat invarian terhadap pembalikan waktu, maka matriks S yang sebanding dengan E pangkat IHT itu pasti juga invarian terhadap pembalikan waktu. Jadi TST Degger itu sama dengan S. Nah, apabila keadaan awal dan akhirnya itu dipilih dalam bentuk cat I dan cat F seperti ini, dan dengan transformasi pembalikan waktu, T cat I itu sama dengan I pangkat 2 M I minus PI minus MI ya, dan juga T cat F-nya itu seperti ini. Nah, amplitudo hamburan dari proses interaksinya yaitu kita akan dapatkan bra F S cat I-nya itu seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan dengan mengoperasikan T inverse T, dan ini T inverse T. Nah, maka di sini tuh kita akan mentransformasi matriks S-nya karena dia matriks S-nya itu invarian terhadap pembalikan waktu, dan di sini ini bekerja pada keadaannya. Ingat bahwa T inverse-nya itu sama dengan D Degger. Nah, jadi kita akan memiliki bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau kita tinjau besarnya itu ternyata sama. Artinya relasi ini itu disebut sebagai relasi resiprositas yang menunjukkan invariansi terhadap transformasi pembalikan waktu. Nah, kita bisa melihat bahwa setelah dilakukan pembalikan waktu, besar dari amplitudo hamburannya itu akan selalu sama untuk setiap reaksi apabila Hamiltoniannya itu invarian terhadap pembalikan waktu. Nah, misalkan kita tinjau sistemnya itu selain memiliki transformasi invarian pembalikan waktu, dia juga memiliki invarian paritas. Jadi kalau kita cerminkan itu sama. Nah, jadi kita memiliki kita lakukan operasi seperti ini. Nah, ini sama dengan seperti ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, apabila amplitudo ini dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan untuk semua M,
maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, kondisi ini itu mirip dengan kesetimbangan terperinci gitu ya, yang sudah kita bahas di teori gangguan. Namun ini bukan kesetimbangan terperinci. Nah, hubungan ini disebut sebagai kesetimbangan semi terperinci dan akan berlaku untuk semua sistem yang simetri atau invarian terhadap transformasi P dan T sekaligus.